Tecno Camon 20 series hadir di pasar Indonesia. Ada 3 tipe nih yang dikenalin. Yang pertama ada Tecno Camon 20 Pro 4G, harganya Rp3.099.000. Kemudian ada Tecno Camon 20 Pro 5G, itu nantinya akan dibanderol Rp4.299.000, tapi belum dijual di bulan ini. Nanti di bulan Agustus baru dia hadir. Kemudian yang varian tertingginya ada Camon 20 Premier, harganya Rp5.999.000, yap, alias Rp6 juta. Kok bisa mahal banget ya? Apa bedanya antara yang varian paling rendah ini, yang 4G, dengan Camon 20 Premier yang harganya hampir 2 kali lipat? Nah, nanti akan gue kasih tahu cara bedain antara Camon 20 Pro 4G, Camon 20 Pro 5G, dan Camon 20 Premier, supaya lu bisa pilih sesuai kebutuhan lu dan nggak ketuker gitu pas nanti dimulai pre-ordernya mulai hari ini ya, 6 Juli sampai tanggal 10 Juli nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Netstacks, lu udah balik lagi ke channel Ali Sodik, dan di video Om Gadget kali ini gue mau bahas dan hands on tentang Tecno Camon 20 series yang baru aja rilis, dan juga kasih tahu perbedaannya antara yang 1, 2, dan yang 3. Pertama kita lihat dari segi desainnya. Nah, ini Tecno nggak main-main masalah desain, soalnya dia bikin desainnya si Camon 20 series sedemikian rupa sehingga sangat ikonik. Pemilihan materialnya, kemudian garis-garis desainnya, sehingga tahun ini dia memenangkan Muse Design Award 2023. Nggak ecek-ecek lah desainnya, nggak nyontek sana-sini, dan ini sangat-sangat ikonik. So, secara sekilas memang ketiga tipe ini sama saja secara desain. Tapi kalau kita lihat lebih dekat lagi, kita perhatikan lagi, itu ada beberapa perbedaan. Ada 2 warna semuanya di 3 tipe ini, ada warna biru dan juga warna hitam. Nah, di warna biru itu semuanya menggunakan material belakang itu adalah kulit sintetis yang mereka sebut Magic Skin. Jadi disentuh-sentuh tuh enak banget, halus banget gitu. Gue suka banget pas megangnya gitu ya. Dan kalau misalnya di warna hitam, kalau di Pro 5G dan 20 Premier ya, 20 Pro 5G dan 20 Premier itu tetap pakai Magic Skin. Tetapi kalau di 20 Pro 4G yang warna hitamnya itu menggunakan kayak glass stick gitu ya. Glossy, glittering. Jadi dia kalau kena cahaya kayak ada mengkilat-kilat gitu, warna hitamnya jadi beda-beda gitu di setiap garis-garis diamondnya. Dan itu keren sih sebenarnya, tapi gue lebih suka yang modelan kulitnya ya, itu mewah banget. Dan memang material Magic Skin-nya itu berasa mewah banget. Lu kalau ngelihat doang di brosur atau misalnya di gambar, itu memang nggak akan berasa kalau ya mewah. Tapi begitu lu pegang, kayak pas gue hands on itu, gue pegang memang halus, dan itu kelihatan feel-nya tuh mewah banget. Paduan antara keramik sama kulit itu jadi paduan yang mewah lah. Pantes kalau misalnya tipe tertinggi dihargai sampai 6 jutaan. Itu memang desainnya sebagus itu dan ikonik. Bagus lah. ya namanya juga juara lomba desain ya. Nah, ada perbedaan lagi di bumper kameranya. Kalau misalnya 20 Pro 4G, ternyata tidak ada bumper kamera yang bentuknya seperti diamond cut itu. Ya, jadi dia cuma garis-garis hiasan semu atau hayalan. Nah, kalau misalnya di 20 Pro 5G dan 20 Premier, itu bumper kameranya yang bentuk diamond warna hitam itu adalah keramik bahannya, dan itu jadi pembeda yang utama. Jadi sebetulnya bumper kamera di 20 Pro 4G itu cuma 2 buletan saja, 2 lingkaran atas bawah, dan itu kalau misalnya kita hilangkan motif pada skinnya, pada backcase-nya, maka akan sama seperti Tecno Camon 19 Pro, cuma 2 buletan atas bawah. Dan susunan kameranya juga sama persis dengan Camon 19 Pro ya, si 20 Pro yang 4G ini. Atas 1 kamera utama, bawahnya, buletan bawahnya itu 2 kamera ya, kamera pendukungnya. Nah, sementara 20 Pro 5G dan 20 Premier itu jadi nyaris sama persis karena bentuk keramiknya sama seperti itu, dan mewahnya juga sama. Tapi kalau kalian perhatikan lagi, zoom lagi lebih detail, itu ada lingkaran yang jadi pembeda. Kalau misalnya di 20 Premier itu ada lingkaran laser autofocus ya, laser fokus. Kalau misalnya di Pro 5G itu tidak ada laser autofocus. Jadi cuma lingkaran itu aja yang jadi pembeda, kalau susunan kameranya sih sama. Kemudian ada lingkaran lensa di tengah-tengah ring flashnya. Jadi flashnya bentuknya kayak ring light, bulat, dan di tengah-tengahnya ada lensanya, itu di Pro 5G dan juga di Premier. Kalau di Pro 4G itu tidak ada. Ya. Jadi bulan kamera yang depth sensornya itu adanya
di buletan yang bawah. Kalau misalnya di Pro 5G dan Premiere adanya di lingkaran flash. Ya, jadi semuanya triple kamera. Sekilas kalau yang Pro 5G sama Premiere kan kayak dual kamera doang. Ternyata ada satu kamera lagi di lingkaran flash gitu ya. Jadi semuanya triple kamera, cuma beda penempatan aja. Nah, itu cara bedain dari desainnya dan ya sama sih, semuanya juga kelihatan looknya sama mewah, mau lu beli yang 3 juta sampai yang 6 juta. Balik ke bagian depan, di bagian depan ada layar AMOLED Full HD, ukurannya 6,67 inch, refresh rate-nya 120 Hz. Udah fingerprint on display, oke? Dan ini semuanya sama dari varian yang 20 Pro 4G, 20 Pro 5G, dan 20 Premiere. Jadi lu beli mau yang 3 juta, 4 juta, sampai yang 6 juta, semuanya pakai layar yang sama persis, layar AMOLED. Dan menariknya, bezelnya udah seimbang antara kiri, kanan, atas, dan bawahnya. Tipis banget bezelnya, jadi nggak setebel yang ada di Camon 19 Pro tahun kemarin. Jadi bawahnya tipis dan itu asiknya. Berarti kalau lu beli yang 3 juta pun, feel mewahnya, antar mukanya, karena layarnya sama persis, jadi experience-nya akan sama persis dengan lu beli yang 6 juta, yang 20 Premiere. So ini menarik banget ya, tapi jadi kayak yang kalau beli yang 6 juta jadi kayak yang gimana sih? Kok jadi disamain gitu ya sama yang 3 jutaan ya? Ya, tapi beruntung untuk yang belinya nanti yang 3 juta. Experience-nya akan sama dengan ya varian yang lebih mahal. Tuh. Ketiga, kita ngomongin jeroan performa yang ini tentu beda. Ya, ada harga, ada rupa. Tapi ada yang menarik nih. Untuk Camon Pro 5G dan juga Camon 20 Premiere, itu sama-sama menggunakan chipset yang baru masuk Indonesia ya, yang baru banget. Jadi ini inovatif ya. Jadi karena belum dipakai di handphone lain. MediaTek Dimensity 8050 ya. Dimensity 8050 udah 5G, fabrikasinya udah 6 nanometer dan kenceng. Kalau dibandingin sama Snapdragon, dia punya CPU yang lebih kenceng dari Snapdragon 870, tapi masih sedikit di bawah 8 Gen 1. Wah, luar biasa. Berarti performanya sudah flagship ya. Ya flagship pada masanya ya tahun lalu gitu ya, walaupun sekarang sudah ketinggalan. Tapi ini keren banget. Dan soal hemat daya, soal keiritannya, itu jauh lebih irit dari 870 karena dia fabrikasinya 6 nanometer dan ini sama seperti 8 Gen 1. Nah, itulah kira-kira gambaran tentang SoC-nya. Nah, asiknya berarti kan mau lu pilih yang 4 jutaan, yang si Camon 20 Pro 5G, atau lu milih yang 6 juta, performanya akan sama karena sama-sama ditenagai chipset yang sama, MediaTek Dimensity 8050. Jadi kalau emang lu cuma ngincer chipset terbarunya doang, lu nggak perlu keluar sampai 6 juta, jadi lebih hemat 1,7 jutaan. Lumayan bisa disimpan buat yang lain ya. Nah, terus kalau yang 20 Pro 5G pakai chipset apa? Tentu saja chipset yang paling pasaran di kelas 4G ya, yaitu MediaTek Helio G99 ya. Nggak apa-apa. Ini beruntung, jadi ada peningkatan. Dia udah 6 nanometer juga, dia udah kenceng. Ya, peningkatan daripada Helio G96 yang ada di Tecno Camon 19 Pro versi sebelumnya ya. Kemudian perbedaan mencolok lagi, kenapa Tecno Camon 20 Premiere kok bisa nyaris 2 juta lebih mahal dari Camon 20 Pro 5G, padahal yang chipsetnya sama. Ternyata ada di storage ini intinya. Konfigurasi storage. Konfigurasi storage yang 20 Pro 4G dan 5G sama-sama RAM 8GB dan storage-nya 256GB. Sedangkan yang Tecno Camon 20 Premiere itu storage-nya lagi-lagi inovatif banget, 512GB. Gede banget. Itu storage terbesar yang ada di kelas mid-range dan baru pertama masuk kelas mid-range. Terakhir, storage 512GB itu dipakai di handphone flagship, harganya bisa sampai 20 juta bahkan ya. Ini hadir di angka 6 jutaan doang, storage sebesar itu, 512GB. Good job. Nah, ini salah satu inovasinya. Kenapa dia bisa lebih mahal ya gitu. Nah, tapi yang menarik juga berarti yang di 20 Pro 4G, dia harganya lebih murah daripada Camon 19 Pro pada saat rilis, tapi 19 Pro pakai storage 128GB, yang Camon 20 Pro 4G sekarang pakai storage 256GB. Cuma 3,1 jutaan, storage-nya sudah besar dan ini menarik sekali. Next, untuk baterai ketiganya sama-sama 5000 mAh, jadi sama semua. Bedanya ada di charger, yang 20 Pro 4G dan 20 Pro 5G itu 33 watt, sedangkan yang Camon 20 Premiere itu chargernya 44 watt, ya lebih mahal, lebih cepat dong ya. Tetapi kita lihat 33 watt itu jadi sama persis dengan yang dipakai di Camon 19 Pro. Tidak ada peningkatan dari 19 Pro ke 20 Pro
baik 4G maupun 5G sama-sama 33 watt ya. Sayang banget ya, seharusnya ada peningkatan sedikit gitu ya. Lalu di kelengkapan lain, semua sama di ketiga handphone ini, NFC semuanya ada, giroskop hardware semuanya ada, kompas semuanya ada, USB Type-C tentu saja. Kemudian ada 2 mic atas bawah, sama seperti di Camon 19 Pro. Kemudian ini nih yang upgraded banget, ada speaker stereo atas bawah, dan berarti nggak cempreng-cempreng banget kayak di 19 Pro yang kemarin gua sempat review dan gua agak-agak suka, nggak kurang suka, bukan agak ya, emang kurang suka sama speakernya Camon 19 Pro. Di sini sudah stereo akhirnya dan itu bagus. Motor getarnya, linear vibrator motornya itu lebih di-upgrade lagi sehingga buat main game akan lebih feel-nya lebih enak lagi katanya. Oke, nah terakhir kita bahas kamera yang ini juga jadi pembeda baik dari seri terdahulu ataupun pembeda dari ketiga serinya. Sebelum kita bahas perbedaan di sektor kameranya, kita bahas persamaan di sektor kameranya dulu. Semuanya, tiga-tiganya pakai kamera selfie 32 megapiksel yang berarti masih sama persis dengan Camon 19 Pro seri sebelumnya yang udah gue review ya. Ya, nggak ada peningkatan gitu ya, kenapa? Dan jadi sama antara pakai yang 3 juta sampai yang 6 juta sama-sama 32 megapiksel gitu. Sama kayak 19 Pro juga. Aduh. Tapi ada peningkatan di mana kali ini di bagian depan ada flashnya. Ada micro flash, 2 LED micro flash yang itu buat selfie kita jadi lebih terang ya. Bagus lah, ada inovasinya lagi gitu ya dibanding yang sebelumnya. Kedua, ketiga handphone ini sama-sama menggunakan ring light flash. Yang tadi di awal udah gue mention, flashnya berbentuk bulat dan ini cahayanya jadi rata banget. Tapi ada beda, kalau di 20 Pro 4G dan 20 Pro 5G itu ring light-nya pakai 4 LED. Sedangkan di Camon 20 Premier ya, jelas lebih mahal, lebih bagus, itu ada 8 lampu LED flash di ring light-nya sehingga cahayanya akan lebih menyebar, lebih rata lagi dan lebih soft ketika kena muka. Dan itu cakep banget. Kayaknya lagi musim memang ya, pakai flash ring light kayak gini karena lebih bagus lah buat bikin foto, potret atau misalnya video. Nah, ketiga persamaannya, yang ketiga adalah dari sisi menu kamera dan fitur-fiturnya itu semuanya sama. Wih, ini gede banget. Artinya, lu bisa berkreasi dari mau lu pilih yang 3 jutaan, mau lu pilih sampai yang 6 juta, itu akan menghasilkan kreasi yang sama, meskipun hasilnya beda karena nanti hardware-nya berbeda ya. Dan menunya ini benar-benar peningkatan dari Camon 19 Pro, di mana Camon 19 Pro gue sebut kamera king di kelas harganya karena fiturnya lengkap, kameranya hasilnya bagus. Di sini lebih lengkapin lagi sehingga buat konten kreator akan lebih banyak opsi lagi. Nah, apa aja gue bahas. Kalau dari AI cam, ada beauty mode, ada super night, itu sama. Di 19 Pro masih sama, masih ada. Nah, di bagian video itu ada peningkatan di resolusi. Itu bisa sampai 4K 30 fps. Udah bisa 4K dan asiknya ini yang kepake banget sama gua terutama, ada Full HD 60 fps dan itu yang paling sering gua pakai sebenarnya dibanding Full HD 30 fps atau misalnya 4K. Mending yang Full HD aja tapi 60 fps. Jadi lebih halus lagi frame rate-nya gitu kan. Ya, ini gua butuh di 19 Pro nggak ada, cuma mentok Full HD 30 fps dan 2K 30 fps. Di sini bisa 60 fps. Good job. Kemudian video portrait yang bikin bokeh masih ada dan menariknya sekarang ada video HDR. Handphone mid-range bahkan ada yang menyentuh harga nyaris low end yang Camon 20 Pro 4G tapi ada video HDR. Dan ini ya bikin lu kreasi lebih banyak lagi gitu ya. Gila, keren banget. Nah, makanya mereka bikin film The Dreams of Ballerina pas kemarin ditayangin juga. Ini yang di-shoot semuanya pakai HP Camon 20 series. Ada lagi menu slow motion yang sekarang ada pilihan FPS-nya. Ada 120, ada 240 FPS sampai 960 FPS yang ini jadi enak banget. Jadi bisa berkreasi lebih lagi untuk bikin video-video slow motion, sementara di seri sebelumnya di Camon 19 Pro itu belum ada sampai 960 FPS. Keren. Peningkatan banget sih ini. Terus di menu lainnya ya nyari sama seperti 19 Pro, lu tonton aja di video kamera review kamera Camon 19 Pro ya, tapi ini ada 2 penambahan menu yang baru, yaitu dual view video. Lu bisa rekam kamera belakang, kamera depan sekaligus. Akhirnya ini ada, dan ini sering banget kepake buat gue yang bikin konten dari handphone doang. Karena gue sering banget nge-shoot belakang dan depan sekaligus gitu ya. Dan di Camon 19 Pro nggak ada. Jadi ini kayak BBK Group yang memang selalu ada mode dual view begini. Ini cakep. Dan yang kedua ada menu super makro. Soalnya sekarang ada kamera makronya. Di Camon 19 Pro nggak ada. Sekarang kita lihat perbedaannya yang itu adalah di lensa. Di lensa yang gara-gara perbedaan lensa ini akhirnya
Di Camon 19 Pro itu ada mode potret yang half body, yang agak ngezoom, karena dia punya lensa tele. Sekarang di Camon 20 series, di semuanya, di tiga-tiganya tidak ada mode seperti itu, karena dia tidak ada lensa telenya. Sayang sekali lensa tele dihilangin ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke perbedaannya. Di Camon 20 Pro 4G dan 20 Pro 5G ini kameranya sama. Jadi lu pilih yang 3.100.000 apa yang 4.300.000, kameranya sama persis loh. Beda di chipset sih nantinya gitu ya. Terus itu ada sensor, itu kamera utamanya ada 64 megapiksel, sensor spektrum warnanya RGB-W seperti biasa dan sudah OIS. Kemudian ada kamera keduanya kamera makro 2 megapiksel, kamera ketiganya depth sensor 2 megapiksel. Apa yang hilang? Telefoto tentu saja ya. Jadi kamera utamanya sensornya sama persis 64 megapiksel OIS RGB-W, RGB-W. Sama seperti Camon 19 Pro yang gua pakai untuk ngerekam ini nih. Yang kemarin gua review, silakan lihat kayak gitu hasilnya berarti. Dan sayang sekali tidak ada peningkatan jadinya ya, sama persis, malah penurunan karena lensa tele dicoret. Padahal lensa tele 50 megapiksel yang membuat Camon 19 Pro gua anggap jadi kamera kit. Sekarang hilang. Tapi nggak apa-apa. Memang hasil kamera utamanya itu bagus dan sekarang ada makro, mungkin opsi buat mereka yang suka foto-foto jarak dekat. Tapi jadi lebih worth it dan Camon 19 Pro sebenarnya kalau dari segi kamera gitu ya. Ya untung layar, nah peningkatannya banyak, layar, speaker, kemudian chipset ya di Camon 20 series. Oke, nah yang superior tentu kita bahas yang 20 Premier, kenapa bisa harganya sampai 6 juta. Lensa utamanya 50 megapiksel dengan spektrum warna RGB-W, RGB-W Pro. Beda. Kenapa beda? Ukuran sensornya lebih gede, 1,5 inch. Yang lebih gede dari yang sebelumnya. Kemudian bukaannya juga lebih lebar dan lain sebagainya, sehingga menyerap cahaya jauh lebih banyak, brightness-nya lebih tinggi. Makanya disebut sensor RGB-W Pro, lebih pro daripada yang tadi 64 megapiksel yang ada di 19 Pro atau di 20 Pro 4G dan 5G. Jadi ini lebih bagus gitu ya. Dan fokusnya pakai laser autofocus. Nah, itu beda. Kalau yang tadi PDAF doang, yang ini 2. PDAF plus laser autofocus, fokusnya akan lebih cepat lagi. Makanya ini cakep. Dan yang lebih cakep lagi, OIS-nya. Stabilizernya bukan OIS biasa, tetapi sensor shift OIS. Dan ini yang dipakai di iPhone, kelas-kelas iPhone yang mahal ya. Kameranya iPhone dibawa ke handphone 2 jutaan doang di Camon 20 Premier, itu keren banget sih menurut gua. Dan gila ya. Sensor shift OIS ini itu kalau misalnya OIS biasa yang gerak-gerak 6 axis atau 4 axisnya itu di lensanya. Sedangkan sensor shift OIS yang gerak itu di kameranya, di sensor kameranya. Ibarat kata kalau misalnya di kamera mirrorless istilahnya adalah IBIS, Image in Body Image Stabilizer. Jadi body sensornya yang gerak-gerak dan ini akan jauh lebih stabil nantinya, bukan di lensanya gitu ya. Kalau di kamera mirrorless mahal kan seperti itu. Kalau kamera mirrorless yang lebih murah-murah, dia nggak ada IBIS-nya, jadi ngandelin stabilizer di lensa. Nah itu di OIS yang biasa. Nah ini keren banget coy, teknologi yang inovatif untuk kelas harga mid-range 6 juta ya, belum ada yang kayak gini. Dan satu lagi yang sangat inovatif juga adalah kamera keduanya adalah ultra wide, resolusinya 108 megapiksel dengan 115 derajat viewfinder dan juga autofocus PDAF. Luar biasa. Berarti biasanya kan kamera ultrawide cuma 8 megapiksel, 13 megapiksel paling banter. Ini 108 megapiksel. Jadinya ultrawide-nya akan sangat detail, sangat tajam. Jadi lu bisa bikin full video pemandangan, lu bisa cropping bagian sini aja, bagian sini itu dengan sangat detail tanpa mengurangi ketajaman ya. Karena 108 megapiksel coy. Gila. Dan PDAF. Jadi bisa nge-shoot jarak dekat sehingga bisa nge-shoot makro pakai lensa ultrawide-nya dan lebih tajam jadinya makronya. Kalau yang tadi makronya 2 megapiksel doang, ini pakai lensa yang 108 megapiksel, bisa untuk makro. Dan luar biasa. Yang untuk kamera ketiganya nyempil di lingkaran ring light itu tetap depth sensor ya. Ya udah, keren banget. Swear keren banget. Dan hasil-hasil foto atau videonya lu bisa lihat kayak gini, memang tajam banget, 108 megapiksel, ultrawide-nya keren, bisa makronya juga jadi bisa nampilin detil-detil yang banyak karena pakai lensa yang sangat-sangat bagus, dan juga 50 megapikselnya itu cerah ya. Pakai sensor shift OIS, jadi sangat stabil untuk ngambil night shot beberapa detik. Kemudian RGB-W aja, RGB-W yang dulu aja itu gue bilang memang brightness-nya terang banget.
ditambah sekarang udah Pro ya, sensornya lebih besar jadi menangkap lebih banyak cahaya, gila. Kesimpulannya, meskipun ini sekilas mirip, tentu ada bedanya. Layar memang sama semua, artinya dari depan nggak bisa dibedain, tapi begitu dibalik dari belakang tentu sangat bisa dibedain dari jenis bahan, desain, modul kamera, dan lain sebagainya. Jeroan pack-nya juga berbeda, charger berbeda, dan kameranya tentu saja berbeda antara yang Camon 20 Pro baik 4G maupun 5G dan juga Camon 20 Premier. Yang Premier udah pol-polan banget speknya, udah flagship banget spek kameranya, dan ini kamera king sebenarnya ya kalau gue bilang ya. So, balik lagi ke lu, pilihan tentu sesuai budget nih. Gua kasih gambaran, kalau misalnya budget lu cuma di 3 juta, Camon 20 Pro 4G ini masih kamera king karena masih pakai sensor yang sama 64 megapiksel RGBW OIS, sama seperti Camon 19 Pro yang sudah gue nobatkan sebagai kamera king di kelas 3 juta ke bawah gitu ya. Nah, menariknya itu meskipun lensa tele hilang, dan itu gue agak kecewa karena gue suka banget sama lensa telenya Camon 19 Pro, tapi diobati di Camon 20 Pro 4G itu dengan layar yang AMOLED, lebih bagus layarnya, speaker yang sudah stereo, dan ya udah, dan chipsetnya Helio G99. Sisanya sih masih sama ya, charger, kamera, semuanya masih sama kayak Camon 19 Pro. Nah, tapi kalau misalnya budget lu sekarang megang sekitar 4 juta lebih, 4,3 juta menyentuh, dan itu sebenarnya cukup untuk beli Camon 20 Pro yang 5G, saran gua stop dulu, tahan dulu, ya, selain belum dijual, karena nanti dijualnya Agustus, tetapi tahan dulu, karena menurut gua, lu tinggal nabung saja. Kalau memang masih bisa nabung sekitar 300-500 ribu sebulan, ya mungkin 3-5 bulan lu bisa mencapai angka 6 juta yang bisa membeli Camon 20 Premier. Yang ini udah pol-polan spek kameranya. Kenapa gue bilang gitu? Karena Camon 20 Pro yang 5G itu kayak nanggung. Memang chipsetnya sama ya, seperti yang Camon 20 Premier, tetapi kameranya kok bisa sama yang 3 juta. Kameranya sama kayak harganya 1 juta lebih rendah gitu, 1 juta lebih rendah. Jadi kalau memang lu nggak bisa nabung lagi dan butuh handphone sekarang dengan budget 4 juta lu, masih mending lu tetap beli yang Camon 20 Pro 4G. Kenapa? Helio G99 itu tetap ngebut kok. 5G sekarang di Indonesia masih belum terlalu kepake, belum merata gitu. Jadi pakai 4G nggak apa-apa. Dapat kamera yang sama persis, pengalaman layar yang sama persis, experience yang sama persis. Jadi lu bisa hemat budget sekitar 1,2 juta bisa untuk beli yang lain, Nets. Gitu. Jadi beli yang 20 Pro 4G aja kalau memang budgetnya 4 juta. Kecuali lu bisa nambah sehingga lu bisa mencapai Camon 20 Premier, dan itu baru layak untuk dibeli karena banyak teknologi baru, chipset baru, kamera ultrawide yang teknologi baru juga, sensor Steve OIS yang seharusnya ada di flagship 20 jutaan itu juga baru, dan sensor RGBW Pro-nya juga itu juga hal yang baru dengan fitur-fitur kamera yang selengkap itu, dan gue rasa cocok banget memang untuk segmentasi handphone yang dipakai untuk bikin film, bikin konten, foto maupun video, dan cocok sih. Camon 20 Premier emang idaman banget, pas gue megang juga, ya ampun ini keren banget handphonenya, mewah, gue nggak lebih-lebihin ya memang. Di harga segitu banyak handphone yang juga lainnya udah lengkung, yang lebih bagus, tapi dengan semua inovasi yang ada di Camon 20 Premier, gue rasa memang handphone ini sangat-sangat bersaing di kelas 6 juta. Dan sekarang lu jadi udah tahu, silahkan ikut pre-ordernya, dan nanti mulai perdana sale-nya di tanggal 11 Juli. Kalau misalnya memang lu berminat, linknya ada di kolom deskripsi di bawah, silahkan klik aja mau 20 Pro 4G ke, 5G ke, atau misalnya Premier, silahkan pilih sesuai budget dan sesuai panduan yang tadi gua bahas di video ini. So, thanks buat lu yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan nanti ketika misalnya gua bisa dapat review atau apa, mungkin akan gue bahas lagi tentang Camon 20 series ini. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Silahkan like, dislike, komen, bebas suka-suka kalian. Tapi juga share video ini supaya orang yang mau beli Camon 20 series jadi tahu kalau gue kasih guide-nya mau pilih yang mana di antara 3 tipe Camon 20 series. Gue Sodik pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Dadah.